Viral, sebuah masjid tetap berdiri kokoh di Aceh walau sudah diterjang oleh banjir bandang bercampur lumpur, bercampur kayu-kayu gelondongan, dan semua rumah di sekitar masjid itu pada hancur. Tapi ajaibnya, masjid tersebut tetap berdiri kokoh. Dan ini adalah sebuah mukjizat menurut orang-orang yang berkomentar. Terlebih khusus orang-orang Islam mengatakan itu adalah sebuah mukjizat kuasa ilahi, di mana sebuah masjid tetap berdiri kokoh walau dihantam oleh banjir yang sangat-sangat dahsyat. Pertanyaannya, apakah ini adalah benar-benar sebuah mukjizat atau ini sebuah klaim yang terlalu berlebihan? Nah, akan kita bahas lengkap dalam video ini. Alangkah baiknya kawan-kawan subscribe dulu deh bagi yang belum subscribe. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mendukung pelayanan Pavel di pedesaan. Puji Tuhan, berkat dukungan kalian semua, kita bisa berbagi berkat Natal bersama anak-anak sekolah minggu, dan rencana beberapa hari ke depan kita akan berbagi kasih dan berkat lagi kepada para lansia dan jemaat-jemaat yang Pavel layani. Jadi bagi Sobat Waras yang rindu untuk berbagi paket Natal, Anda bisa mengirimkan dukungan Anda melalui nomor rekening yang ada di layar kaca. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini sebuah pembahasan menarik yang dimuat oleh Robi Wikipedia, yang membahas tentang sebuah masjid yang viral yang tetap berdiri kokoh di tengah-tengah bencana yang menimpa Aceh. Apakah ini sebuah mukjizat atau kuasa ilahi, atau ada penjelasan yang lebih ilmiah dan rasional? Ini judulnya. Masjid kuat bukan karena malaikat kontraktor. Di Aceh sana, banjir bandang sapu habis rumah-rumah sampai gelondongan, kayu gelondongan lewat ke parade gratis. Tapi itu masjid masih berdiri tegap bagai model catwalk. Sondego yang sedikit pun. Terus banyak orang langsung bilang, ih, mukjizat kuasa ilahi. Aduh, katong mau bilang apa Kalau bangunan kuat, dong mau bilang mukjizat, berarti tukang insinyur yang bangun itu masjid pasti tersinggung. Masjid itu bukan selamat karena Tuhan turun pakai helm proyek terus tahan kayu-kayu itu. Itu selamat karena fondasi kuat, struktur baja bagus, desain sonde asal-asalan, dan pengerjaan tukang yang betul-betul tahu bedanya semen dengan tepung terigu. Rumah di sekeliling hancur karena banyak bangunan masyarakat dibangun ala kadar. Semen sedikit, pasir banyak. Kalau banjir datang, jangankan rumah, ego manusia saja bisa hanyut, apalagi dinding tipis. Masjid itu berdiri kokoh karena teknik konstruksi, bukan karena imanku lebih suci. Jangan jadi lucu. Jadi sebelum Basong bilang itu pasti tangan Tuhan, coba tanya dulu, betulkah bangunan yang katong tinggali ini punya fondasi yang pantas atau cuman modal doa? Karena banjir sonde kenal ibadah apa. Yang dia kenal hanya bangunan mana
yang dibangun serius, mana yang asal jadi. Singkatnya, masjid itu kuat bukan karena malaikat tukang batu, tapi karena insinyur yang kerja benar. Gimana menurut kawan-kawan? Aku sih setuju ya. Jangan sedikit-dikit mukjizat. Ya, kadang-kadang kita juga harus pakai nalar dan logika kita. Kenapa sebuah bangunan tidak roboh begitu cepat? Ya karena mungkin bangunan itu memang kuat konstruksinya. Makanya kan di dalam Alkitab, supaya kita itu membangun rumah itu bukan di atas pasir. Harus di atas dasar yang kokoh, yang kuat. Supaya ketika datang banjir, maka bangunan itu kokoh dan kuat, tidak roboh. Begitulah iman kita. Kalau mau membangun iman, bangunlah atas dasar Kristus, bukan atas dasar amal ibadah kita. Karena amal ibadah kita itu tidak akan bisa menyogok Tuhan untuk kita bisa selamat. Amal ibadah kita itu tidak bisa membayar Tuhan supaya kita ke surga. Karena Tuhan tidak bisa dibayar. Surga itu hanya didapat dengan ketika kita beriman kepada Kristus. Dialah batu penjuru, dialah batu karang yang teguh yang akan membawa kita kepada keselamatan. Itulah iman yang sejati. Selamat karena percaya Kristus, bukan karena amal ibadah. Anda bisa membaca Efesus 2 ayat 8 dan 9. Gitu kawan-kawan. Jadi saya setuju dengan tulisan ini. Masjid ini kokoh bukan karena mujizat, tetapi karena konstruksinya yang kuat dan bagus. Salam waras dan bye-bye. Shalom.